Tuhan, pulihkanlah negeriku dari corona. Ada banyak saudara kami yang terjangkit, bahkan meninggal karena corona. Kami tak mau negeri kami terus bersedih. Sedih karena kami harus hidup dalam ketakutan akan wabah yang mematikan ini, ya Tuhan. Terlebih Tuhan, kami sedih karena kami tidak bisa merayakan Paskah bersama saudara-saudara kami seiman. Tetapi kami sadar bahwa arti Paskah sesungguhnya bukan tentang perkumpulan atau perayaan, tetapi bagaimana kami memaknai arti dari kematian dan kebangkitan-Mu, ya Tuhan. Berkati Indonesia, pulihkan Indonesia kami, ya Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya? Istimewa, puji Tuhan. Kita kembali lagi bersekutu dalam ibadah raya Gereja Baptis Indonesia Waru Cabang Kota Malang pada hari ini tanggal 26 April 2020. Saya berharap Bapak Ibu Saudara tetap semangat dalam berbakti kepada Tuhan walaupun dalam kondisi seperti ini. Saat ini kita akan membacakan ayat Mas pada pagi hari ini yang diambil dari Kolose 3 ayat yang pertama. 1, 2, 3. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Kolose 3 ayat yang pertama. Kita akan menaikkan moto gereja kita, Gereja Baptis Indonesia Waru Cabang Kota Malang. Gerejaku, keluargaku, kebanggaanku, do your best, berilah yang terbaik. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Kita akan mengambil saat teduh secara pribadi, mengucap syukur ketika Tuhan sudah memberikan hari yang indah bagi kita saat ini, untuk kita dapat berbakti kepada Tuhan. Kita akan juga mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah. Mazmur 32 ayat yang kelima. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahanku karena dosaku. Mari kita bersatu dalam. Selamat pagi Bapa, ucap syukur atas setiap kebaikan-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan untuk hari ini. Di saat ini kami berkumpul Tuhan, dimanapun kami berada, hanya menyertai kami Tuhan, untuk kami dapat berbakti kepada-Mu Tuhan. Tuhan, saat ini kami akan memulai Tuhan untuk ibadah pagi hari ini. Hanya Engkau memberkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya ibadah ini Tuhan, dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Sekali lagi saya menyambut Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabarnya? Istimewa, puji Tuhan. Kita akan menaikkan pujian iman kita yang menyatakan bahwa kita harus berdiri atas janji penebus, yaitu Yesus Tuhanku.
Kita akan naikkan pujian dari NP 223, Berdiri Atas Janji Penebus. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca ayat Alkitab dari Kolose 3 ayat yang pertama sampai yang keempat. Saya akan membantu membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan dari kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaannya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Pendeta Meshak Ikatimesa dengan judul khotbah mengarahkan diri kepada kemuliaan Kristus. Untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita akan menaikkan pujian yang mengatakan bahwa sungguh besar pengorbanan Allah kepada hidup kita dalam sehari-hari kita. Kita akan naikkan pujian sungguh indah. Menjauhi roh yang
bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Saya berharap saudara semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan bersukacita dan terus tetap semangat. Saya mengajak saudara untuk terus tetap bisa bertahan meskipun saya dan saudara dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang susah, dan bahkan sampai saat ini saya dan saudara tidak bisa berbakti di gereja. Tapi saya dan saudara harus tetap bersukacita. Kita tidak tahu kapan sampai pandemi ini berakhir. Kita tidak tahu kapan kita bisa beribadah di gereja. Tapi saya mendorong saudara untuk terus tetap bisa membangun mezbah keluarga dengan rekan-rekan saudara, dengan keluarga saudara untuk berbakti kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, satu hal yang ingin saya sampaikan sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, setelah ibadah selesai, jangan beranjak dahulu dari tempat saudara, tetaplah berkumpul dengan keluarga dan teman-teman saudara, ambillah waktu 10-15 menit untuk sharing santai dan rileks bersama dengan keluarga atau teman saudara, mendiskusikan apa yang menjadi berkat saudara ketika saudara mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Baik, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya rindu untuk mengajak saudara meresponi firman Tuhan pada saat hari ini. Namun sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tiba waktunya bagi kami untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu, memimpin hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, dan juga untuk setiap jemaat-Mu yang mendengarkan khotbah ini, sehingga kehidupan kami sekalian bertumbuh di dalam Tuhan. Kami memiliki kesetiaan dan ketaatan kepada apa yang menjadi firman-Mu,
dan hidup kami diubahkan menjadi kehidupan yang penuh dengan sukacita yang daripada Tuhan, sehingga kami bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu kami kepada Tuhan ketika kami belajar akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, dalam bulan April ini saya dan Saudara belajar tentang satu tema, yaitu kasih yang nyata. Dan dari minggu yang pertama sampai yang terakhir di hari ini, saya dan Saudara bisa melihat, merasakan bahwa Tuhan Yesus sungguh mengasihi kepada kehidupan umat manusia. Dan saya dan Saudara, ketika kita melihat dan merasakan kasih Allah yang begitu nyata, apa yang menjadi respon kita? Ketika saya dan Saudara memahami bahwa Dia mati dan bangkit untuk menggenapi nubuatan keselamatan, apa yang harus saya dan Saudara lakukan sebagai sebuah respon? Judul kebenaran firman Tuhan yang ingin saya sampaikan pada hari ini adalah mengarahkan diri kepada kemuliaan Kristus. Mengarahkan diri kepada kemuliaan Kristus. Saya mengajak Saudara kembali untuk membaca kitab Kolose pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai yang keempat. Firman Tuhan berbunyi demikian, "Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan." Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, pastinya saya dan Saudara pernah berbelanja, baik itu di pasar ataupun di swalayan. Kalau saya dan Saudara berbelanja, pasti ada hal-hal yang saya dan Saudara siapkan terlebih dahulu sebelum kita berangkat ke pasar atau ke swalayan. Kalau saya bersama dengan istri, biasanya kita mencatatkan terlebih dahulu apa yang menjadi list kebutuhan, barang-barang yang harus dibeli itu apa-apa saja. Kemudian melihat keuangan, apakah keuangan tersebut cukup untuk membeli kebutuhan-kebutuhan tersebut. Saya percaya juga pasti Bapak, Ibu, dan Saudara paling tidak melakukan hal-hal yang mirip atau hal yang sama dengan apa yang kami lakukan. Tetapi pada realitanya, ketika kita berbelanja, saya dan Saudara mungkin pernah membeli barang yang sebenarnya tidak prioritas, tetapi karena ada keinginan yang begitu besar untuk mengambilnya, akhirnya kita membelinya. Ada barang-barang yang saya dan Saudara beli dan itu membuat pembengkakan di keuangan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, saya percaya bahwa pasti Saudara pernah mengalaminya. Kita semua pernah mengalami hal yang sama seperti ini. Saya dan Saudara pernah berada pada posisi sulit untuk menempatkan prioritas dan memberi peluang, bahkan keleluasaan pada keinginan kedagingan kita. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, demikian pula halnya ketika saya dan Saudara meresponi kasih Kristus. Ketika saya dan Saudara diselamatkan oleh Tuhan, saya dan Saudara hidup di dalam jaminan yang diberikan oleh Tuhan, maka seharusnya saya dan Saudara memberikan prioritas yang tajam kepada Kristus. Saya dan Saudara harus mengutamakan apa yang menjadi kehendak Kristus. Tetapi pada realitanya, saya dan Saudara sering mempermainkan keselamatan itu. Saya dan Saudara sering memberikan peluang dan keleluasaan kepada hal-hal duniawi untuk hadir dalam kehidupan kita, sehingga saya dan Saudara mudah terjatuh kepada dosa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang percaya, saya dan Saudara harus hidup di dalam proses kesetiaan, memandang kepada Kristus dan kehendaknya.
Kalau saya dan saudara memahami, memprioritaskan Tuhan itu adalah nilai mutlak yang tidak bisa saya dan saudara tawar. Ketika saya dan saudara tahu bahwa prioritas hidup kepada Tuhan akan membawa kita kepada kemuliaan bersama dengan Tuhan, berarti saya dan saudara harus senantiasa hidup di dalam Tuhan. Pembelajaran firman Tuhan pada hari ini mengajak saya dan saudara, bagaimana langkah untuk saya dan saudara bisa memprioritaskan Tuhan? Apa cara-cara yang harus saya dan saudara bangun untuk kita bisa mengarahkan diri kepada kemuliaan Kristus? Mari kita bisa belajar bersama-sama dari nasihat Rasul Paulus dari kitab Kolose pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai yang keempat. Hal yang pertama yang bisa kita pelajari, bagaimana cara kita untuk dapat mengarahkan diri kita kepada Kristus adalah fokus memandang ke atas. Yang pertama adalah fokus memandang ke atas. Ada di dalam ayat yang pertama dan yang kedua. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau saya dan saudara mengetahui seorang penembak, ya, penembak itu akan selalu mencoba memfokuskan dirinya kepada sasaran yang akan dia tuju. Ya. Ketika seorang penembak tersebut membidik target sasarannya, dia mengupayakan supaya itu tepat dan tembakannya tidak meleset. Nah, demikian pula dengan kerohanian saya dan saudara. Kitab Kolose pasal yang ketiga ayat yang pertama dan kedua menyatakan demikian. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Rasul Paulus mengingatkan bahwa setiap orang percaya yang dibangkitkan oleh Kristus harus hidup untuk mencari perkara yang di atas. Saya dan saudara yang mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat, yang mengakui bahwa Yesus adalah Allah yang hidup, harus mengakui bahwa kita tidak bisa hidup bebas semena-mena. Tetapi saya dan saudara harus hidup di dalam komitmen untuk selalu senantiasa berfokus kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bisa menggali lebih dalam. Apa yang dimaksud Rasul Paulus dengan carilah perkara yang di atas? Rasul Paulus ingin mengingatkan kepada saya dan saudara sebagai orang yang percaya bahwa kalau saya dan saudara sudah mengakui Yesus sebagai Tuhan dan juga Juru Selamat, kalau saya dan saudara sudah beriman kepada Kristus, maka saya dan saudara harus bersatu dengan Kristus. Saya dan saudara yang sudah bersatu dengan Kristus, berarti saya dan saudara mati bersama Kristus, dikuburkan bersama Kristus, dan juga dibangkitkan bersama dengan Kristus. Maka dari itu, kalau saya dan saudara sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, maka seharusnya dan selayaknya saya dan saudara berpikir dan berperasaan sama seperti Kristus. Maka dari itu Paulus menekankan supaya kita secara terus-menerus membangun satu pengenalan terhadap kehendak Tuhan Yesus Kristus. Paulus menekankan supaya kita mencari dan memikirkan perkara yang di atas. Artinya saya dan saudara harus berjuang untuk dapat selalu fokus dengan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Saya dan saudara harus berupaya untuk membangun pengertian dan pemahaman serta ketaatan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya mengajak saudara fokus dan pandang ke atas. Cari, pikirkan, dan lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yang pertama sudah kita pahami bersama, bagaimana cara kita untuk mengarahkan diri kepada kemuliaan Kristus. Fokus kepada
yang di atas. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, bagaimana langkah saya dan saudara untuk dapat memprioritaskan Tuhan? Langkah yang kedua yang bisa kita lakukan adalah meninggalkan apa yang di belakang. Dari ayat yang ketiga nanti kita akan dalami bersama-sama. Meninggalkan apa yang di belakang. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, saudara tahu bahwa saya suka bercanda, dan beberapa waktu ini saya sering bercanda dengan anak-anak muda, ya. Dan topik yang sering saya sampaikan atau saya bahas kepada mereka adalah tentang mantan, ya. Kalau membahas tentang mantan itu adalah sesuatu hal yang sangat seru dan asik gitu ya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, ada sebuah cerita ya, pasangan anak muda dan kemudian mereka putus dan kemudian mereka menjadi mantan, dan salah satu dari pasangan tersebut menuliskan sebuah status, karena dulunya sedekat nadi, kini menjadi matahari dan bumi. Ya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kalau sudah jadi mantan berarti masa lalu, ya. Tidak mungkin mantan itu ada di masa depan, karena mereka tidak bersama di dalam pelaminan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, itulah mantan. Ya. Saya hanya ingin memberikan sebuah gambaran saja kepada saudara, bahwa masa lalu yang sudah terjadi, ya memang harus ditinggalkan. Dan seseorang yang sudah berada pada kehidupan masa lalu, harus menetapkan fokus kepada masa sekarang dan juga masa depan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, demikian juga dengan kehidupan kerohanian kita. Pada masa lalu, sebelum saya dan saudara hidup di dalam iman kepada Kristus, dosa itu adalah bagian keseharian kita. Saya dan saudara berpengalaman erat dengan dosa, menjadi hal yang tidak terpisahkan dengan kehidupan kita. Tetapi ada satu status, ada satu keadaan yang berbeda ketika saya dan saudara sudah berada di dalam Kristus. Ketika saya dan saudara sudah berada di dalam Kristus, kita tidak boleh lagi berkompromi dengan dosa. Saya dan saudara sebagai orang percaya tidak boleh dengan mudah melakukan dosa-dosa yang pernah saya dan saudara lakukan di masa-masa yang lalu. Saya dan saudara sekarang hidup di dalam pertobatan. Dan ketika saya dan saudara hidup sudah bertobat, sampai Tuhan memanggil kita nanti, saya dan saudara harus pegang teguh komitmen bahwa kita tidak boleh berbuat dosa lagi. Rasul Paulus mengingatkan di ayat yang ketiga, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ayat ini menjelaskan dengan begitu tajam kepada saya dan saudara bahwa kita saat ini sudah berada di dalam Kristus. Jangan lukai hati Kristus dengan dosa-dosa kita. Dosa-dosa itu seharusnya menjadi bagian masa lalu kita, ada di belakang kita. Dan saat ini, di masa sekarang dan masa mendatang, masa depan, saya dan saudara jangan melakukan dosa lagi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang kedua yang ingin saya sampaikan kepada saudara dan tekankan kepada saudara, tinggalkan apa yang di belakang kita, yaitu dosa-dosa kita. Dan yang terakhir, yang ketiga, bagaimana cara kita untuk dapat mengarahkan diri kita kepada kemuliaan Kristus. Yang ketiga, saya dan saudara belajar dari ayat yang keempat, bahwa kita harus mengejar apa yang di depan. Saya dan saudara harus mengejar apa yang di depan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, waktu-waktu ini memang menjadi waktu yang sulit untuk semua kalangan. Untuk semua orang, dari yang tinggi sampai yang rendah, dari kalangan atas sampai kalangan bawah, semuanya mengalami kesulitan. Tetapi yang menyedihkan, di tengah semua orang mengalami kesulitan, masih ada saja oknum-oknum
yang memanfaatkan situasi dan memperparah keadaan. Kalau saya dan saudara melihat kepada berita yang ada di internet atau di televisi, kita bisa melihat bersama ada banyak orang yang pada waktu-waktu ini mereka menimbun masker, mereka merampok, mereka begal motor, dan lain sebagainya, tindakan-tindakan kriminal dilakukan. Padahal ada banyak orang terdampak dan menjadi sulit ketika ada dalam situasi pandemi COVID-19 pada saat ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari peristiwa ini saya dan saudara bisa mengetahui bersama-sama bahwa kehidupan seorang manusia yang tidak dipimpin oleh Tuhan akan selalu berada pada jalan kesesatan. Orang yang tidak dipimpin oleh Tuhan akan berada pada kesesatan. Bagaimana dengan kehidupan saya dan saudara? Apakah saya dan saudara juga masih berada pada kesesatan? Kalau saya dan saudara adalah orang yang dipimpin oleh Kristus, seharusnya kehidupan kita berorientasi kepada kemuliaan Tuhan. Kehidupan orang yang dipimpin oleh Kristus harus berorientasi kepada kemuliaan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, saat ini, waktu ini, saya dan saudara sedang menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Kita memang tidak tahu waktunya, itu adalah misteri atau rahasia dari Tuhan. Tetapi ketika saya dan saudara sudah percaya kepada Kristus, ada satu jaminan yang Tuhan sediakan atas kehidupan saya dan saudara. Di ayat yang keempat firman Tuhan menyatakan, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, saya dan saudara tahu bahwa kunci menikmati kemuliaan Tuhan di masa yang akan datang adalah kalau saya dan saudara mampu untuk dapat hidup di dalam Kristus. Saya dan saudara harus mau untuk senantiasa memprioritaskan hal ini, yaitu mengejar kemuliaan Tuhan dengan hidup berkenan di hadapannya. Saya dan saudara sedang menantikan Tuhan, dan pastikan bahwa saya dan saudara menantikan dengan ketaatan kepada kebenaran firman Tuhan. Hal yang ketiga sudah saya dan saudara fahami bersama-sama, bahwa saya dan saudara harus mengejar apa yang ada di depan, yaitu kemuliaan Tuhan. Sebagai kesimpulan, Bapak, Ibu, dan saudara, mari kita mengingat kembali dalam meresponi kasih Allah yang telah ditunjukkan oleh Tuhan kepada saya dan saudara. Mari kita bisa membangun langkah untuk dapat memprioritaskan Tuhan. Mari saya dan saudara bisa mengupayakan cara-cara yang terbaik untuk saya dan saudara bisa mengarahkan diri kepada kemuliaan Tuhan. Fokus pandang ke atas. Saya dan saudara harus meletakkan hati dan pikiran kita untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kemudian yang kedua, tinggalkan apa yang ada di belakang kita. Saya dan saudara sudah mati dan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Dan saya dan saudara harus memastikan bahwa diri kita terbebas dari dosa. Saya dan saudara harus memastikan bahwa setiap hari kita hidup di dalam kekudusan. Yang ketiga, mengejar apa yang di depan. Pandang kemuliaan Kristus. Dan ketika Dia datang kedua kalinya nanti, saya dan saudara akan menikmati kemuliaan bersama dengan Dia. Dan saya dan saudara akan hidup di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Kejar apa yang ada di depan kita. Kiranya firman Tuhan ini memberkati saya dan saudara. Ketika saya dan saudara hidup sebagai anak-anak Tuhan, saya dan saudara mengetahui satu tugas yang harus saya dan saudara lakukan,
yaitu bahwa kita harus mengarahkan diri kepada kemuliaan Kristus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan Tuhan Yesus menyertai kehidupan kita. Amin. Mari kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa yang di surga, puji syukur kami naikkan kepadamu, bahwa kami saat ini telah belajar akan firman Tuhan. Kami mohon, biarlah firman Tuhan ini tidak menjadi sia-sia dan berlalu begitu saja, tetapi kami rindu untuk dapat meresponinya dengan kesungguhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu lah yang akan memeteraikan firman Tuhan ini, dan kami hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kepadamu dan kami menyerahkan hidup kami seutuhnya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan meresponi kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama-sama. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk dapat berdiri. Kita akan menaikkan pujian yang mengatakan, jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidup. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menyiapkan persembahan kita, perpuluhan kita, G2000 kita yang terbaik bagi Tuhan. Dan saat kantong persembahan diedarkan, kita akan menyaksikan WCM Good News.
Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, saya bersyukur atas kesetiaan saudara dalam berbakti kepada Tuhan, dan saya merindukan untuk saudara bisa terus tetap semangat di dalam menjaga iman saudara kepada Tuhan. Dan mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat hari ini. Kita akan berdoa syafaat, kita menyerahkan pergumulan kita kepada Tuhan, dan sekaligus kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, Allah kami yang sungguh sangat maha kuasa, Engkau menyatakan kasih-Mu yang begitu indah dan luar biasa atas kehidupan kami. Dan saat ini kami bersyukur telah menaikkan bakti kami kepada Tuhan. Meskipun kami masih berada di rumah kami masing-masing, bersama dengan keluarga ataupun teman-teman kami rindu Tuhan juga yang akan memberkati ibadah kami sekalian. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur telah mengembalikan yang terbaik kepada Tuhan melalui persembahan dan perpuluhan serta G2000. Kiranya Tuhan berkenan menerimanya dan menjadikan ini sebagai persembahan yang harum dan dapat dipergunakan untuk perluasan pelayanan melalui gereja kami yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, selalu senantiasa kami rindu berdoa untuk situasi dan kondisi yang ada di dunia ini. Ketika pandemi COVID-19 terus menjadi satu hal yang kami hadapi hari demi hari. Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus tolong, dan juga Tuhan Yesus pulihkan. Kami percaya bahwa pandemi ini akan segera berakhir, dan itu semua dapat kami lewati dan kami jalani bersama dengan penyertaan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa menyerahkan setiap pihak yang terlibat di dalam pencegahan penyebaran virus ini. Tuhan Yesus tolong, Tuhan berkati pemerintah dari yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan berkati TNI Polri, Tuhan berkati tenaga medis, dan Tuhan berkati juga seluruh masyarakat untuk kami bisa bersama-sama menanggulangi penyebaran virus ini ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan juga yang akan memberkati kami dengan imun yang kuat, dan kami bisa terus tetap terjaga dengan kesehatan yang baik. Dan kami mohon biarlah Tuhan Yesus juga yang akan memberkati setiap orang-orang yang sudah mengupayakan untuk pemulihan kesehatan orang-orang yang terdampak COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa untuk para tenaga medis, Tuhan jagai mereka, Tuhan lindungi mereka, Tuhan berikan semangat dan sukacita dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan, menyerahkan bangsa kami Indonesia dan juga kota kami tercinta Malang, biarlah Tuhan Yesus lindungi kami sekalian. Terima kasih Bapa. Saat ini kami juga menyerahkan untuk kehidupan gereja kami. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus yang akan selalu menyertai dan memberkati. Engkau mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan melalui program-program dan juga anggaran dari gereja kami. Tuhan Yesus memakai seluruh jemaat-Mu untuk dapat terlibat di dalam doa, daya, dan dana untuk mendukung kegiatan-kegiatan gereja dan juga program-program gereja. Terkhusus ketika kami merindukan akan tempat ibadah yang permanen, kami rindu Tuhan Yesus yang akan memberkati. Tuhan Yesus pakai kami semua untuk kami bisa mendukungnya. Dan kami percaya tepat pada waktunya Tuhan, Engkau yang akan tolong, dan Tuhan memberkati pergumulan kami ini akan tempat ibadah yang permanen. Terima kasih Bapa. Demikian pula kami rindu berdoa menyerahkan untuk seluruh jemaat Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang berbeban berat Tuhan tolong dan Tuhan kuatkan, yang sedang dalam perencanaan Tuhan hadir, Tuhan memimpin dan memberkati. Dan kalau ada di antara kami yang sedang mengalami permasalahan, biarlah Tuhan Yesus juga yang akan tolong dan Tuhan kuatkan dan Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Begitu banyak sebenarnya setiap pergumulan dan juga permohonan kami serahkan seutuhnya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Pada akhirnya kami akan mengakhiri ibadah ini. Sejenak setelah ibadah selesai, dalam waktu 10-15 menit, kami akan berdiskusi, sharing dengan saudara kami seiman akan firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Biarlah ini menjadi satu kesempatan untuk kami dapat menguatkan satu dengan yang lainnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Ampuni akan segala dosa dan juga kesalahan kami. Kami serahkan hidup kami kepadamu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita akan mengakhiri ibadah ini dengan mengarahkan hidup kita kepada Yesus yang adalah Tuhan dan juga Juru Selamat kita. Dan marilah kita akan pulang dengan membawa sukacita, damai sejahtera, pertolongan, penghiburan, serta berkat-berkat jasmani dan rohani yang datang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.